بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah, rasanya tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita sampaikan di awal dari kajian kita ini, di awal dari majelis kita yang mulia ini, di waktu yang sangat mulia ini, yang Allah bersumpah dengannya. Kecuali kita berusaha untuk merangkai kata dan kalimat untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dengan nikmatnya, dengan pertolongannya Allah yang telah menolong kita, melembutkan hati-hati kita, sehingga kita dimudahkan untuk berjalan menuju rumah Allah Jalla wa'ala, menunaikan sebuah salat yang disaksikan oleh para malaikat, dan Allah lembutkan lagi hati kita, sehingga kita duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis yang berisikan qala Allah wa qala Rasul, yang dengan kedua hal tersebut seorang mukmin berjalan di atas permukaan bumi. Dan ini semua pertolongan Allah. Bagaimana tidak? Bukankah kita telah berdoa kepada Allah di dalam salat-salat kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Imam At-Tabari rahimallahu ta'ala mengatakan, iyyaka na'budu merupakan tujuan hidup kita. Untuk itulah kita diciptakan, wahai saudara. Namun engkau tidak akan sampai ke tujuan dengan selamat, dengan baik, kecuali dengan pertolongan Allah. Wa iyyaka nasta'in. Maka seorang mukmin senantiasa ditolong oleh Allah. Dan memang kita senantiasa memohon pertolongan Allah. Jangan merasa besar. Jangan berdiri di atas pengalaman. Jangan mengatakan saya masih muda, saya kuat, saya sehat, tekanan darah saya normal, saya hasil tes lab saya semuanya bagus. Ya akhi, bukankah ada orang-orang yang sanggup menaklukkan gunung-gunung yang tinggi, namun kakinya begitu berat melangkahkan kakinya ke masjid? Sahih. Bukankah ada orang yang menghabiskan hartanya, menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu dunia, tapi ternyata ilmu akhirat, ya Allah, baca Quran pun terbata-bata. Tidak satupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia hafal. Bahkan keluarga-keluarga Nabi nggak hafal. Yang lebih dihafal keluarganya orang-orang kafir. Berapa banyak hari ini kaum muslimin ditanya tanggal berapa Ronaldo lahir? Tahu. Karirnya gimana? Tahu. Tapi ketika ditanya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wah, lupa Ustaz. Pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan memohonkan syafaat untuk kita pada hari Yaumul Qiyamah. Maka bersyukurlah ketika Allah lembutkan hati kita.
duduk di atas majelis ilmu. Dan orang yang duduk di majelis ilmu itu tandanya Allah menghendaki kebaikan baginya. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka apa yang akan Allah berikan kepadanya? Rumah 3 tingkat? Nah. Mobil yang bagus? Bukan. Yang akan Allah berikan yufaqihu fid-din, pemahaman agama yang sahih, sehingga dia mengenal mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, dan mana ketaatan, dan mana bentuk kedurhakaan. Karena di zaman kita ini hampir-hampir tipis. Banyak orang sudah mulai tidak bisa mengenal, tidak bisa membedakan mana tauhid, mana syirik. Banyak orang tidak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Bahkan ada orang yang terlalu alergi dengan kata-kata bid'ah. Padahal Nabi SAW yang memperingatkan setiap kali khutbah beliau yang senantiasa memperingatkan manusia dan kaum muslimin dari perbuatan bid'ah. Dan berapa banyak manusia yang sudah tidak bisa membedakan mana ketaatan dan mana bentuk kedurhakaan. Sampai-sampai ada yang mengatakan, saya ini Ustaz biar gini-gini nih, walaupun saya jual diri, tapi saya hidupin anak yatim. Jadi dia merasa dengan dia menjual dirinya, lalu untuk menghidupi anak yatim, itu bak pahlawan. Mengambil harta manusia, lalu untuk bangun masjid. Mengajak manusia umroh, lalu merasa di atas kebenaran. Oh, ini berat. Padahal Allah yang katakan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan yang hak dan yang batil. Dan Allah itu thayyib, Allah itu baik, maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka lihat, ini zaman penuh fitnah. Yang Nabi katakan memang, wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Paginya beriman, sorenya kafir. Maka perlu kita duduk di majelis ilmu untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, dan belajar. Dan ilmu itu al-ilmu bita'allum, ilmu itu didatangi. Maka siapa yang mendatanginya duduk, Allah akan rahmati dia. Dan Allah berikan, tambahkan ilmu kepada. Dan kita minta kepada Allah, apa zikir kita tadi? Nabi ajarkan kita setiap pagi zikirnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Para ulama menjelaskan, mensyarah hadis tersebut. Ilmu yang bermanfaat, pertama ilmu yang di atas qala Allah wa qala Rasul. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan khasyah, rasa takut kepada Allah. Dan ilmu yang bermanfaat, yakni yang mendatangkan amal. Bukan sekedar menambah wawasan. Banyak orang ngaji sana sini, duduk di majelis ilmu, tapi kerjanya hanya untuk jidal. Apa jidal? Debat. Merasa pintar, wah saya sudah duduk di kajian Ustaz Fulan, kitab yang saya buka sudah ini. Lalu hobinya menjidal orang. Mungkin memang ada saudara kita yang salah, tapi bukan untuk kita jidal. Kita tuh mendakwahi, mengajak dengan cara bil ma'ruf. Kalau dia mau ambil, alhamdulillah. Kalaupun tidak, hidayah di tangan Allah. Allahu Jalla wa ala. Jadi kalau orang yang tahu konsep ini berdakwah, tenang aja. Kalau dicaci maki sudah biasa. Nabi pun dicaci maki. Jangan ente yang bilang, Nabi dibilang majnun. Nabi SAW dituduh gila, dituduh penyihir, dituduh penyair. Jadi kalau kita misalkan ketika berdakwah dikatakan ente sok suci, ente sok yang paling benar sendiri, doakan, angkat tangan kita, doakan ya Allah berikan dia hidayah. Jadi
Itulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlu sunnah adalah orang yang suka berdoa, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang suka menyibukkan menuduh orang lain, bukan menyibukkan menyudutkan saudaranya. Dia kalau lihat saudaranya salah, dia sedih, maka dia berdoa kepada Allah. Lalu dia berusaha mengajak dengan bil ma'ruf. Kalau dia masih nolak, besok lagi. Sabar. Maka inilah ya, keutamaan kita berada di majelis ilmu. Baik. Saudaraku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu keagungan amalan hati. Dan sebelum kita melanjutkan, tentunya kita tidak lupa membasahi lisan kita dengan bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali, dan juga kepada seluruh umat yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kita hidup untuk sebuah tujuan yang besar. Dan tujuan kita hidup, Allah yang langsung menjawabnya. Karena kalau ditanya kepada manusia, terlalu banyak alasan. Kalau ditanya Pak manusia, ente hidup buat apa? Yang satu bilang, saya hidup untuk nendang bola, Ustaz. Tiap hari kerjanya nendang bola. Ada orang ditanya, apa tujuan hidupnya? Pergi pagi, pulang malam, cari fulus. Habis itu hitung-hitung. Kena yang namanya sindrom angka. Antum tahu penyakit baru sekarang, sindrom angka. Apa itu? Hobinya ngecekin internet banking. Dia lihat angkanya. Kalau angkanya naik, dia senyum. Padahal duit tidak dipegang, Pak. Ini banyak manusia kena, kasihan. Ya. Ada juga yang kerjanya fashion. Hidupnya untuk bagaimana bisa fashion. Ya. Ada juga yang untuk aktualisasi, ingin dikenal oleh manusia. Gimana caranya dia dikenal manusia? Sibuk dengan yang seperti ini. Ya. Maka Allah langsung jawab, kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wahai manusia, aku tidak ciptakan kalian, bahkan jin yang pertama kali diciptakan pun, semuanya kecuali untuk beribadah. Dan ibadah, kata Syekhul Islam, al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah min al-aqwal wal af'al al-zahira wal batinah. Ibadah adalah segala sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah, yang Allah cintai, bisa dalam bentuk perkataan, bisa dalam bentuk af'al perbuatan, dan bisa zahir tampak, dan bisa batin. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari yang mulia ini, yakni tentang ibadah batin. Dan ternyata ibadah batin ini bukan ibadah sembarangan. Justru ibadah batin ini yang akan menjadi fondasi yang paling kuat, yang menentukan seseorang berhasil atau tidak menjadi seorang mukmin. Yang membedakan seseorang mukmin dengan munafik. Kita sudah bahas tentang sifat orang munafik. Apa yang membedakan orang mukmin dan orang munafik? Amalan hatinya. Orang munafik salat nggak? Salat. Orang munafik saum? Saum. Mereka juga berinfak. Tapi ternyata mereka munafik. Maka perhatikan baik-baik bahwa ini adalah sesuatu perkara yang bukan ringan, perkara yang berat. Ya. Baik. Perhatikan baik-baik, saudaraku sekalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, "Anna inna fil jasadi mudghah,
Sesungguhnya di dalam jasad setiap anak Adam ada segumpal daging. Idza salahat jasadu kullu. Wa idza fasadat jasadu kullu. Kata Nabi SAW, kalau segumpal daging itu baik, akan baik semuanya. Tapi kalau segumpal daging itu sudah buruk, siap-siap semuanya akan buruk. Jadi kalau dia baik, Pak, mata akan baik, langkah kaki akan baik, tangan akan baik, lisan ditutur kata akan baik, pendengaran akan mau dengar yang baik-baik. Oh, dampaknya luar biasa. Dan kalau dia buruk, maka siap-siap lisannya pun akan buruk. Jadi kalau kita lihat ada orang menulis tulisan yang buruk, berkata dengan perkataan yang buruk, hobinya gibah, itulah cerminan hati dia, Pak. Cerminan. Antum ketika di jalan lalu lintas ada orang tiba-tiba menyalip antum, apa yang antum lakukan? Kalau antum mengatakan berzikir kepada Allah, antum bersabar, itulah cerminan antum. Tapi kalau antum mengumpat, berarti masih ada sesuatu masalahnya. Ada masalah. Dan Nabi telah mengatakan, ala wahiyal al-qalb, dan camkan yang satu gumpal daging tersebut bernama al-qalb, hati. Hati. Maka perhatikan baik-baik. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu segala sesuatu amal tergantung dari niat. Perhatikan baik-baik. Maka amalan kita itu pondasinya niat. Karena kata Nabi apa? Wa innamal likulli imrin ma nawa. Karena seseorang akan mendapati apa yang ia niatkan. Ini harus dimasukkan ke dalam jiwa kita. Bahwa amalan kita pondasinya niat. Maka niat salah. Dan seseorang akan mendapati apa yang dia niatkan. Maka penting sekali kita menata hati. Ya. Kita perlu sekali untuk menata hati. Maka perhatikan wahai saudaraku. Nabi SAW diangkat menjadi seorang rasul dengan surah apa? Iqra diangkat menjadi seorang nabi. Tapi menjadi seorang rasul, Nabi diangkat dengan surah Al-Mudaththir. Baca tafsir. Ya ayyuhal mudaththir. Fa'anzir. Nah, fa'anzir itu berikan peringatan. Ayat itu yang mengangkat Nabi SAW menjadi seorang rasul. Rabbaka fakabbir, dan besarkanlah Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Apa tafsir bersihkanlah pakaianmu? Bapaknya ahlul tafsir Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala menjelaskan, yang dimaksud dengan membersihkan pakaian, menata hati, meluruskan niat. Kenapa? Karena 23 tahun ke depan akan turun firman-firman Allah Jalla wa'ala. Dan itu berat. Bukankah kata Allah itu perkataan yang berat, thaqilah. Dan seandainya diturunkan kepada sebuah gunung, tentunya gunung itu akan hancur, berat, dan tidak akan berhasil. Seorang beribadah kepada Allah tanpa meluruskan hati, tidak akan berhasil. Karena berat. Maka Nabi diperintahkan untuk menata hatinya. Ya Allah, ini Nabi, Pak. Yang ketika di masa kecilnya, beliau masa kecil seperti ini, masa kecilnya itu dibelah dadanya, Pak, oleh malaikat Jibril alaihissalam, dicuci hatinya di atas bejana emas dengan air zam-zam, dibersihkan hatinya. Tapi ketika harus memulai dakwah, luruskan niat.
Jadi kalau kita nggak meluruskan niat kita dalam rangka beribadah kepada Allah, gagal. Percaya, pasti gagal. Allah akan pertontonkan di akhir hidup kita siapa kita sebenarnya. Hati-hati. Hati-hati. Nabi yang katakan ada seseorang jaraknya dia dengan surga tinggal sejengkal ya akhi. Tinggal sejengkal. Dia beramal saleh. Dan jaraknya seolah-olah antara dia dengan surga tinggal 1 jengkal kurang lebih. Tapi ternyata Allah yang menentukan takdir, yang mengetahui isi hati si hamba. Para ulama menjelaskan hadis ini, orang tersebut ketika beramal tidak ikhlas. Amalan hatinya bermasalah. Maka di akhir hidupnya Allah pertontonkan sehingga dia berbuat amalan penghuni neraka. Lalu dia dilemparkan ke dalam neraka Allah. Ini bukan perkara kecil, ini perkara besar. Ya. Dan Nabi SAW yang langsung bersabda, kata Nabi SAW apa? At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Kata Nabi, takwa itu di sini. Ya. Nabi mengatakan apa? Takwa itu di sini, kata Nabi. Takwa itu di sini. Dan bukankah Allah juga yang mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub" dalam surah Al-Hajj. Dan orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu datang dari mana? Dari hati, dari ketakwaan yang berada di hati, ya Allah. Taqwal qulub. Maka perhatikan baik-baik, takwa itu di sini. Karena kalau dipakai ya, semua orang bisa ya, akhi. Antum pakai gamis terus antum jadi orang bertakwa. Antum pakai baju kaos, tapi hati antum benar, antum bisa bertakwa ya. Maka tidak melihat sekadar penampilan. Berkata Al-Imam Ibnul Mubarak rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, kata beliau apa? Rubba amalis saghir. Betapa banyak amalan saghir, amalan yang kecil, ta'zimuhu, menjadi besar. Kenapa? Al-aniyah, karena niatnya yang benar. Allah. Betapa banyak amalan yang kecil tapi bisa menjadi besar. Bukankah Nabi SAW mengatakan, jangan kalian caci maki sahabatku, karena sesungguhnya infak dari para sahabatku yang hanya 1 mud atau bahkan setengahnya dari bahan pokok kurma atau gandum, itu nggak bisa mengalahkan infak kalian emas sebesar gunung Uhud. Allah. Ada nggak kira-kira hari ini yang berani infak emas sebesar gunung? Antum tahu gunung Uhud panjangnya berapa ya, Ri? Sekitar 8 sampai 9 kilo. Lebarnya tuh 2 kiloan. Itu isinya emas semua tuh. Lalu diinfakkan, tidak bisa mengalahkan infaknya seorang sahabat, walaupun hanya dengan 1 mud atau setengah. Apa yang membuat itu? Hatinya para sahabat Nabi SAW. Amalan hati, tawakalnya, cintanya kepada Allah dan Rasulnya, itu yang mengangkat derajat seseorang, yang mengangkat amalan seseorang. Makanya orang-orang alim yang betul-betul hatinya bersih, kata Nabi SAW, perumpamaan orang-orang alim dengan orang-orang awam itu seperti aku dan di antara kalian yang paling rendah. Maksudnya kepada para sahabat. Kenapa? Karena orang-orang yang alim 1 rakaat sholatnya, mungkin dia hanya 1 rakaat sholat witir. Lalu ada orang awam sholat malam 4 jam, itu lewat Pak, kalah sama sholatnya orang alim. Kenapa Pak? Karena hatinya
Bagaimana dia ketergantungannya kepada Allah, meletakkan rasa tawakalnya kepada Allah, dan segala-galanya dia serahkan kepada Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku berserah kepada Allah betul-betul dengan penyerahan yang sempurna, dan tidak mengharapkan sedikit pun pujian dari manusia. Ada. Itu sholatnya itu ngeri yang seperti itu. Dan para sahabat dahulu, Pak, lihat, mereka belajar Al-Quran, apa kata mereka? Kami dahulu membaca Al-Quran 5 ayat, 5 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Nggak banyak. Tapi berubah kan? Berubah hidupnya. Berubah sama keluarganya lebih baik. Berubah sama tetangganya jadi makin baik. Berubah semakin zuhud. Kita mungkin baca Quran banyak, tapi kualitasnya jauh dari para sahabat Nabi SAW. Maka lihat perkataan Ibnu Mubarak ini, bahwa perbuatan itu bisa kecil tapi bisa menjadi besar karena perkara niat. Lalu berkata Yusuf bin Husain rahimahullah taala, beliau mengatakan, kata beliau, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Kata beliau, sesuatu yang paling jarang, sesuatu yang paling sulit di permukaan bumi ini, keikhlasan. Amalan hati. Itu paling jarang, paling sulit, kata beliau. Kenapa, kata beliau? Karena tidaklah aku berusaha untuk menghilangkan riya, kecuali riya itu datang lagi dalam bentuk yang berbeda. Antum hilangkan riya model gini, datang lagi proposal yang berbeda dari syaitan. Riyanya model baru. Dan orang-orang akhir zaman ini riyanya sangat ajib. Contoh sederhana saya katakan. Ada orang bertanya, besok lusa hari Senin ya Pak ya. Nanti ditanya, ada orang ditanya, antum lagi saum? Jawabannya apa Pak? Kalau kita memang saum. Nah, dia katakan saum. Iya, saum. Cukup kan sebetulnya kan? Tapi ada orang yang ingin ditambah. Iya, kan ini hari Senin. Apa maksudnya? Dia ingin memberikan informasi tersirat. Saya biasa puasa Senin. Ya akhi, tadi malam tuh jam 2-an itu bintang-bintang indah sekali ya. Luar biasa. Atau nggak tidur? Oh iya, karena udah biasa. Dari 30 tahun yang lalu udah biasa sholat malam. Kalau nggak sholat malam tuh kayak enak Pak. Sambil menikmati indahnya bintang. Luar biasa antum ya. Begitulah. Ada aja. Agar manusia tahu kalau dia saleh. Agar manusia tahu kalau dia beribadah. Atau dia puji-puji gurunya. Itu guru anak tuh Ustaz Fulan begini-begini, itu guru anak tuh. Supaya dia ikut. Kalau gurunya saja baik, muridnya kan juga baik. Kreatif. Maka berhati-hati dengan riya ya akhi. Berhati-hati dengan riya. Baik, saudara sekalian, kita ambil contoh kasus agar amalan hati ini lebih mengenal untuk kita. Yang pertama, semua kita kenal dengan makhluk yang bernama Iblis, laknatullah. Iblis dari kalangan jin. Sebagaimana surah Al-Kahfi ayat 50. Dan iblis perlu kita ketahui itu diciptakan lebih dahulu daripada manusia, daripada Adam. Dan kalau antum buka dalam riwayat-riwayat menjelaskan bahwa iblis ini sebelumnya ahli ibadah, abid. Gelarnya abid, Pak. Dan beribadah di Baitul Ma'mur dalam suatu riwayat berapa tahun? 18.000 tahun. Antum pernah umroh berapa kali katanya? Setahun sekali aja belum tentu kan? Haji berapa kali? Tawaf berapa kali ketika mengunjungi Masjidil Haram? Atau jangan-jangan tawafnya di Zamzam Tower? Ibu-ibu di belakang nih, langsung teringat memori.
tawaf di Zam-Zam. Oh, masih ingat tuh di pojok sana jualan ini, di pojok sana jualan. Tapi ini iblis beribadah 18.000 tahun ya akhi. Lama nggak Pak? Tapi karena iblis tidak bisa memaintain dan tidak bisa menata hatinya, meluruskan niatnya, Allah tahu isi hatinya iblis, dipertontonkan sama Allah. Maka Allah ciptakan Adam alaihissalam dengan hikmah yang besar. Salah satu ketika para malaikat bertanya, "Ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan sebuah makhluk yang akan menumpahkan darah, membuat kerusakan?" Lalu kata Allah apa? Allah lebih mengetahui daripada kalian. Dan salah satu hikmahnya apa? Allah ingin membuka idenya siapa iblis sebenarnya. Apa yang terjadi ya akhi? Ketika diperlihatkan, diciptakan Adam alaihissalam, maka Allah memperlihatkan aslinya dari niatnya iblis selama ini beribadah agar dikagumi oleh para malaikat-malaikat Allah sampai dijadikan second opinion. Oh, bayangin malaikat jadiin iblis second opinion. Saking luar biasa ibadahnya. Tapi Allah lebih tahu isi hati. Maka ketika diciptakan Adam disuruh bersujud, semuanya sujud illa iblis. Kecuali iblis. Kecuali iblis. Iblis nggak mau sujud. Ana wastakbar. Wa ma kana minal kafirin. Dan iblis termasuk orang-orang kafir. Lihat. Apa yang membuat iblis gagal? Tidak meluruskan niatnya. Lihat ibadah yang panjang loh, bukan sebentar, panjang. Tapi karena niatnya salah, selesai. Perhatikan baik-baik, ini ibadah yang panjang. Gagal. Iblis gagal. Dan saking rusaknya hatinya iblis, tidak mau bertobat. Bahkan bersumpah kepada Allah akan menyesatkan seluruh anak Adam. Ini. Kemudian kita ingat lagi hadis yang sahih riwayat 3 kelompok manusia. Yang pertama kali menggunting dan meresmikan neraka Allah Jalla wa'ala. 3 kelompok manusia. Yang pertama siapa? Dalam riwayat Al-Alim, Al-Qura, orang-orang yang qari, membaca Al-Quran, hafiz. Kemudian juga alim, datang di hadapan Allah. Maka Allah tanya, "Ya abdi, wahai hambaku." Diperlihatkan kebaikan-kebaikannya, amal-amalnya. Lalu Allah tanya, "Untuk siapa engkau melakukan ini?" Maka dia berkata, "Untukmu ya Rabb." Apa kata Allah? "Kadzabta, engkau dusta. Bukankah engkau melakukan itu agar engkau mendapatkan gelar alim? Engkau dipanggil ulama, engkau dipanggil ustaz?" Waqatil, dan engkau telah mendapatinya sempurna di dunia. Artinya apa? Ini bukan orang sembarangan. Kalau dia baca Quran, orang nangis. Bagus bacaannya, luar biasa. Kalau dia memberikan ceramah, alim, orang nggak ada yang tidur. Cakep ceramahnya. Tapi niatnya ternyata agar dia dipuja dan dipuji oleh manusia. Kata Allah, kadzab. Maka saya katakan, Pak, kita sebagai pendakwah, yang paling berat menurut saya ketika berdakwah itu meluruskan niat. Menyiapkan materi tinggal ambil dari kitab, kita bisa sampaikan. Ambil kitab-kitab yang sahih, Sahih Bukhari, Fathul Bari, banyak. Tinggal disampaikan kepada umat. Tapi menyampaikan niat. Dan ingat, niat itu, Pak, sebelum memulai, ketika proses, dan setelahnya. Berat. Ada orang haji contohnya, Pak. Ini kisah nyata. Haji di tahun 2010. Dia haji luar biasa. Ketika wukuf di Arafah, nangis luar biasa berdoa kepada Allah.
Lalu ketika dia tawaf ifadah dan dia berada di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, dia berada di Multazam, kemudian dia berdoa kepada Allah, nangis, dan dia berkata, ya Rabb, cukuplah ibadah ini antara engkau dan aku. Allah, rajin kan? Luar biasa, ibadahnya luar biasa. Dimudahkan dia, dimudahkan mencium Hajar Aswad, dimudahkan di tempat-tempat Multazam. Selesai, pulang haji. Ditanya, gimana? Alhamdulillah. Gimana haji lancar? Diam 1000 bahasa. Tahun 2015 ditanya lagi, masih berdiam berbahasa. Ya, alhamdulillah haji mudahkan, cukup. Ketika 3 tahun berikutnya datang orang lalu berusaha untuk mengorek-ngorek, dan dia mengatakan, membanggakannya. Ingat, intinya dia menceritakan dan membanggakannya, itu intinya. Dia mengatakan, orang itu mengatakan, oh anak kemarin haji, Masya Allah, dimudahkan, nyium Hajar Aswad, nangis di wukuf di Arafah, itu luar biasa, doa dari mulai selesai sholat zuhur sampai kita mau menuju Musdalifah, itu nggak berhenti ada nangis. Oh, luar biasa. Terpancing. Lalu dia katakan, ente baru begitu. Ana dulu begini, disebutin semuanya. Apa kata syaitan? Lanjutkan bersama kita bisa. Habis. Membanggakannya. Jangan. Untuk kita beribadah kepada Allah. Membanggakan. Ingin manusia mendengar sum'ah. Temannya riya. Kena. Kata setan kena. Lihat kan? Ternyata mempertahankan ibadah itu berat loh Pak. Gak mudah. Makanya kan saya katakan, bapak-bapak pun kalau bisa, ya emblem H itu nggak dipakai, nggak usah dipakai. Itu lebih baik. Bapak haji sudah 3 kali, nggak usah pakai nama biasa, nggak usah pakai emblem H. Itu lebih menjaga hati kita. Jangan justru kebalikan, dapat undangan nggak ada emblem H di depannya, marah. Ini saya mahal ini, kok nggak ada nih tambahannya. Jangan. Ibadah nggak perlu gelar. Karena sekarang saya tanya, haji sama sholat mana lebih tinggi? Sholat. Berarti harusnya dapat gelar muslim. Kan nggak perlu. Dan perlu antum ketahui bahwa sejarah sebagian para ulama menjelaskan, ulama-ulama kita di Indonesia menjelaskan dulu, yang memberikan emblem H itu sebetulnya sejarahnya orang-orang kafir, orang-orang Belanda. Kenapa? Orang yang pulang haji itu ditandai. Karena dianggap bisa berbahaya, akan membuat makar. Kenapa? Karena orang yang sudah haji, dia ketemu kan dengan bangsa-bangsa lain. Dia belajar yang tauhid. Di sana pasti belajar, ketemu. Sehingga timbul girohnya untuk jihad. Untuk mempertahankan tanah airnya. Ini yang dianggap berbahaya. Maka ditandai orang-orang yang telah berhenti. Ya. Maka lihat tadi golongan yang pertama al-alim. Dilemparkan, kata Allah, syaratkanlah. Yang kedua, Pak, ini kelompok orang yang suka berjihad fi sabilillah, katanya. Berjihad, berperang. Oh, ini perang nggak main-main, Pak. Darah yang tumpah, Pak. Dan dia berada di barisan terdepan. Kenapa? Karena ketika Allah perlihatkan amalnya tentang jihad, diperlihatkan dia, dan Allah katakan, bagaimana apa yang kau lakukan dengan amalmu untuk siapa? Untuk mu'yarab, kata Allah, kadzabta. Bukankah engkau melakukannya agar engkau dipanggil mujahid, agar engkau dapat gelar pahlawan, agar engkau dikatakan pemberani? Waqad qil, dan telah sempurna gelar itu engkau dapatkan. Artinya apa? Ini orang safnya depan, Pak, bukan perang yang di belakang. Ini di depan. Dan engkau mendapati gelar itu sempurna, manusia mengenalmu dengan itu, maka lemparkan dia ke neraka. Dan yang ketiga, Pak, orang yang suka bersedekah, berinfak, dan infaknya bukan 5.000, 10.000, Pak. Ini mainnya sudah digit, Pak. Minimal
6, 9 digit, bahkan 12 digit. Gitu. Maka manusia mengenal dia orang yang dermawan. Tapi ternyata dia berharap agar manusia mengenalnya. Waqad qila Allah, dan engkau berhasil mendapatkan gelar itu semua. Maka dilemparkan dia lagi ke neraka. Maka lihat, ini amalan hati. Tapi ingat, jangan salah paham. Jangan sampai ada yang mengatakan, Ustaz, kalau gitu saya pulang ini tak mau baca Quran lagi, nggak usah belajar agama, nggak ingin berjihad. Padahal salah satu cabang kemunafikan kata Nabi, siapa yang tidak ada niat dalam diri seorang muslim untuk berjihad, maka itu salah satu cabang kemunafikan. Kita harus punya niat berjihad. Walaupun mungkin belum ada jihad yang syar'i, ya nggak usah turun dulu. Tapi ketika datang jihad yang syar'i bersama ulil amr, kita harus turun jihad. Ya. Dan juga jangan mengatakan saya nggak mau lagi infak, nanti takut teriak. Ini keliru. Tapi di sini maksud dari hadis ini untuk menjelaskan bahwa bahayanya penyakit ria. Kemudian kisah dari Abdullah bin Amr bin As dan Abu Bakar As-Siddiq, Syekh Walid, salah satu murid dari Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Beliau salah satu guru besar di Madinah. Ketika beliau menuliskan tesisnya, beliau sangat unik. Di dalam tesisnya beliau membandingkan antara ibadah Abdullah bin Amr bin As dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekarang kalau kita tanya, Pak, kita Ahlus Sunnah ketika ditanya siapa yang lebih afdal, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, siapa yang lebih afdal? Abu Bakar. Tentu Abu Bakar, ya. Tapi uniknya, Pak, kalau Bapak baca seluruh riwayat, kata Syekh Walid, kita akan diperlihatkan dalam sejarah bahwa ibadahnya Abu Bakar terlampaui oleh seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, orang yang berada di sisi Nabi. Ketika Nabi memerintahkan Iqra al-Quran fi syahr, baca Al-Quran setiap bulan. Kalau antum dapat mandat itu gimana? Baca Quran setiap bulan wajib khatam. Kalau Ramadan gampang, insya Allah. Nah, luar Ramadan gimana? Istiqomah nggak nih? 1 bulan 1 kali khatam. Ringan sebetulnya bagi orang yang Allah mudahkan. Tapi kita bicara kebanyakan manusia gimana? Kalau dapat mandat ini, ya Rasulullah, rukhsah. Rukhsah. Kita keringanan, aduh sibuk ya Rasulullah, meeting sana, meeting sini, belum lagi safar sana, safar sini. Gak kejar ya Rasulullah. Kan gitu kan. Tapi apa yang terjadi pada Abdullah bin Amr bin As? Ini bikuah. Ya Rasulullah, aku lebih kuat dari itu. Tambah ya Rasulullah. Tambah ya Rasulullah. Lalu Nabi katakan lagi, kalau begitu baca dalam 10 hari. Tambah ya Rasulullah. Oh, 10 hari itu berarti 1 hari 3 juz, Pak. Tambah ya Rasulullah. Sampai Nabi SAW mengatakan, tidak ada kebaikan bagi seseorang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Artinya seafdal-afdalnya seorang baca Quran sehari harus mentadaburi, yaitu dalam waktu 3 hari, berarti 1 hari 10 juz. Demi Allah, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu membacanya sampai di masa tua. Jadi setiap 3 hari khatam. Hari keempat masuk lagi alif lam mim lagi. Dan beliau orang yang berada di sisi Nabi SAW ketika saum sunnah. Kata Nabi, berpuasalah 1 hari minimal dalam sebulan. 5 sehari. Afdal lagi tambah ayamul bid 3 hari. Mau bagus lagi tambah Senin Kamis. Dia minta tambah terus. Ya Rasulullah, tambah ya Rasulullah. Terlalu dikit. Tambah. Sampai Nabi mengatakan, afdalus siyam, siyam Daud. Seafdal-afdalnya saumnya Nabi dan Daud. Sehari berbuka, sehari berpuasa. Sehari berbuka, sehari berpuasa. Maka orang yang sudah saum Daud tidak boleh lagi saum Senin Kamis. Karena berlebih-lebihan dalam beragama, nggak boleh. Dan sejak itu terus saum Daud. Dan Abdullah bin Amr bin As orang yang suka sholat malamnya sepanjang malam.
Dan beliau berkata, aku berharap ada 1 rakaat yang Allah terima. Sementara Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu salah satu yang meriwayatkan hadis tentang sholat witir di awal malam, karena kata beliau, kadang-kadang aku ketiduran. Ya. Tapi ternyata Abu Bakar lebih baik daripada Abdullah bin Amr bin As. Apa yang membuat hal tersebut? Kata Al-Imam Abu Bakar Al-Muzani rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, karena apa yang menghujam di hatinya Abu Bakar Asy-Siddiq itu, Pak. Dan itu terbukti ketika Isra Mi'raj. Ingat ketika peristiwa Isra Mi'raj, para sahabat pun sebagian digoncangkan dengan isu dari Abu Jahal. Ketika dia mengatakan, lihat Muhammad sudah gila. Nah, ini poin penting nih. Ketika pagi-pagi dia tanya, ya Muhammad, kamu dari mana? Nabi cerita dengan polosnya, karena Nabi ingin mendakwahi. Aku tadi malam berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu naik ke langit ke-7, terus turun lagi. Nah, kata Abu Jahal, ini kesempatan emas nih. Kita hari ini, Pak, ada pesawat yang bisa terbang. Tapi kalau ada orang bilang, malam tadi saya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik langit ke-7, terus subuh-subuh di sini lagi. Masuk akal lah, Pak? Pas nggak? Kata Abu Jahal, ini momentum terbaik untuk menyebarkan berita Muhammad sudah gila. Tepat ya, Pak? Tepat. Dia sampaikan, sehingga manusia goncang imannya. Sampai kata Abu Jahal, tinggal 1 orang. Siapa? Abu Bakar. Kalau Abu Bakar goyang, selesai agamanya Muhammad. Selesai. Maka dia datangi Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sahabatmu telah mengatakan begini. Lalu apa kata Abu Bakar dengan santainya? Yang ngomong siapa? Muhammad tentu. Muhammad? Iya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Bakar, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, jangankan seperti itu, lebih dari itu aku beriman. Oh, itu yang membedakan levelnya Abu Bakar, Pak. Makanya dapat gelar Asy-Siddiq Akbar. Apa kata Asy-Siddiq? Yang membenarkan. Maka Abu Bakar tahu dia manusia goncang nih. Jalan dia buru-buru datang ke satu bukit yang di situ tempat orang-orang Arab dahulu memberikan maklumat. Maka dia naik ke atas bukit tersebut. Dia mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, perhatikan baik-baik. Seandainya di hadapanku ada sebuah tembok, ada sebuah dinding. Dindingnya berwarna putih. Dan mataku membenarkan putih. Dan seluruh manusia mengatakan putih. Tetapi kekasihku Muhammad SAW mengatakan dindingnya hitam. Demi Allah, aku dustai mataku dan aku dustai seluruh ucapan manusia. Dan aku imani Muhammad SAW. Kelar. Subhatnya Abu Jahal laknatullah selesai. Balik lagi imannya kaum muslimin. Itu yang menentukan levelnya Abu Bakar berbeda. Yang mengatakan, kata Nabi SAW, seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh manusia, dari mulai zamanku ada imannya Umar, imannya Uthman, imannya Ali, dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum ajmain, ditimbang sampai hari kiamat, termasuk iman kita nih kecil-kecil. Dengan imannya Abu Bakar, draw aja enggak, imbang aja enggak, imannya Abu Bakar lebih berat. Itu yang membuat Abu Bakar lebih kuat. Maka amalan hati itu bukan perkara yang ringan. Maka orang yang amalan hatinya benar, imannya begitu kuat di dalam hatinya, bisa mengalahkan ahli ibadah. Maka jangan tertipu dengan ibadah zahir. Menyibukkan dengan ibadah zahir tapi tidak memperhatikan amalan hati. Para ulama dahulu lebih menyibukkan amalan hati. Baik. Selanjutnya kita lihat kisahnya seafdal-afdalnya tabi'in. Siapa itu? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni rahimallahu ta'ala.
Kata Nabi SAW, Nabi yang mengatakan afdalut tabi'in, seafdal-afdalnya tabi'in, Uwais Al-Qarni. Apa yang terjadi pada Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni orang yang sangat berusaha untuk ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Orang yang pernah kena sakit kusta, lalu berdoa kepada Allah, doanya gini, ya Allah sembuhkan aku dari penyakit ini, tapi sisakan seperti satu dirham koin di perut ini, agar setiap aku menengoknya, aku ingat engkau pernah menyembuhkan aku. Ya. Dia ini amalan hati, berat. Dan Uwais Al-Qarni di dalam riwayat Muslim dikatakan, dia mengatakan, aku lebih senang menjadi manusia yang gak diperhitungkan. Anda bayangkan, gak perlu dilihat, gak perlu diperhitungkan. Maka lihat Pak, Uwais Al-Qarni ini, seafdal-afdalnya tabi'in ini mengalahkan Sa'id bin Musayyab. Atau tahu Sa'id bin Musayyab? Di zaman tabi'in, Sa'id bin Musayyab ini salah satu pertama muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Uwais, Pak, Bapak pernah temukan nggak kitab tafsir Uwais Al-Qarni? Ada nggak? Beliau nggak pernah nulis tafsir, beliau nggak pernah nulis ilmu fikih, betul nggak? Ya silakan cari di kitab-kitab, nggak ada satupun riwayat Uwais Al-Qarni menulis tentang ilmu fikih, nggak ada. Tapi kok bisa jadi afdalnya tabi'in, mengalahkan Sa'id bin Musayyab yang begitu luar biasa karya ilmiahnya. Dan Sa'id bin Musayyab perlu antum ketahui, selama hidupnya 40 tahun tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Antum bisa nggak? Nggak usah 40 tahun deh, 4 bulan deh, 4 pekan deh, kasih pur lagi deh, 4 pekan. Sa'id bin Musayyab 40 tahun tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah, senantiasa mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Dan di antara dari 40 tahun, 30 tahunnya berada di masjid sebelum azan berkumandang. Allah, itu Sa'id bin Musayyab. Tapi ternyata terlampaui oleh Uwais Al-Qarni. Kok bisa? Yang sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, wahai Umar, dia berpesan sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, Umar, nanti kalau kamu bertemu dengan seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, karena berasal dari Qaran, kamu minta istighfarnya. Minta agar dia beristighfar untukmu. Allahu Akbar. Umar, Pak, disuruh minta istighfar sama Uwais Al-Qarni. Allahu Akbar. Ini orang ajib banget. Akhirnya satu ketika Umar mendapatkan informasi dari, sebagaimana kepala negara pasti punya bin. Wah, ada Uwais Al-Qarni. Dihampiri, ternyata jadi tukang cuci piring. Datangin sama Umar, wahai Uwais, aku dapat pesan soal dari kekasihku Muhammad SAW. Wahai Amirul Mukminin, ada apa? Aku minta engkau beristighfar. Karena ini pesan Nabi. Orang yang biasa. Setelah itu, ketika mengatakan itu, ternyata ada tetangganya Uwais yang dekat situ dengar. Tetangganya Uwais Al-Qarni ini dulunya hobinya mencaci maki Uwais. Suka mencela Uwais Al-Qarni. Maka dia tahu ternyata Uwais itu doanya mustajab. Maka akhirnya dia datang kepada Uwais, wahai Uwais, aku minta maaf. Tolong doakan aku. Kalau Bapak gimana, Pak? Selama ini ada tetangga nih, Pak, hobinya nyakitin Bapak. Jelek-jelekin Bapak. Terus sekarang dia minta didoakan. Doain nggak, Pak? Doain biar apa, Bu? Biar kapok. Biar tahu siapa Anda sebenarnya. Apa kata Uwais Al-Qarni, aku tidak akan doakan kamu kecuali dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, kata Uwais, jangan engkau cela aku lagi. Kenapa? Karena kata Uwais, aku nggak mau urusan dengan kamu di akhirat. Karena aku sayang. Masya Allah. Ya. Yang kedua, kata Uwais,
Jangan bilang siapa-siapa. Kalau doaku mustajab. Allah Akbar. Kita nih, Mbak, nggak dapat rekomendasi dari Rasulullah. Bukan praktek. Wah, ngaku anak keturunan Rasul, anak wali. Ini air nih, ada doain. Masya Allah. Bisnis air. Gak ada rekomendasi dari Nabi SAW. Ini dapat rekomendasi loh dari Nabi SAW. Jangan bilang siapa-siapa. Dan keesokan harinya, Wais telah menghilang. Allah. Jauh sebelumnya, orang yang pernah mengikuti Wais menceritakan ketika Wais kelaparan pernah. Wais mengais makanan di tempat sampah. Lalu di sampingnya ada anjing. Ais makanan juga. Apa kata Wais? Wahai anjing. Kalau aku ini, suatu nanti di akhirat bisa melewati sirat, aku lebih baik dari engkau. Tapi kalau aku nggak bisa melewati sirat, engkau lebih baik daripada aku. Ini gimana hatinya Wais itu kayak apa? Itu yang membuat Wais melampaui seorang Sa'id bin Musayyab. Maka perhatikan amalan hati. Amalan hati ini luar biasa. Ya. Kemudian lagi kisah seorang wanita yang menjual dirinya. Ini bukan menjual diri 1-2 kali. Baghiyah min Bani Israel. Di kalangan Bani Israel ada wanita-wanita penjajah seks. Jual diri. Artinya berzinanya bukan 1-2 kali. Sudah harian. Sudah menjadi rutinitas. Namun ternyata di hatinya dia ingin bertobat. Di hatinya dia ingin melakukan betul-betul kebaikan dan mohon petunjuk kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu Allah berikan petunjuk suatu ketika dia pulang di malam hari, dia melihat ada seekor anak anjing yang kehausan. Maka dia masuk ke dalam sumur, dan zaman dulu susah Pak sumurnya. Dan zaman dulu orang kalau pakai sepatu itu kayak sepatu boot gitu Pak, panjang. Maka dia buka sepatunya, diambilkan air dari sepatunya, lalu dia minumkan anjing. Ya akhi, jangan salah paham. Ini bukan faedah dari mengasih minum anjing. Jangan sampai sini pulang, anak kasih minum anjing aja, insya Allah selesai semuanya. Ini bab tentang keikhlasan. Kenapa Pak? Karena antum memberi minum anjing demi Allah. Anjing selucu-lucunya anjing tidak bisa mengucapkan jazakallahu khairan. Sahih? Gak bisa kan mengucapkan syukran sama antum? Anjing gak punya masa depan hidupnya, gak mungkin mendatangkan manfaat buat antum. Kalau kita di kadang-kadang sekarang Pak, ada sahabat kita, tetangga kita minta tolongin. Kenapa? Dia kayaknya masa depannya cerah. Suatu saat mungkin dia jadi orang, dia ingat sama kita. Ada manusia begitu. Bantu tapi dengan harapan agar dia dapat kebaikan lagi. Tidak dengan anjing. Maka wanita ini memberikan bantuan kepada anjing lillah, maka Allah berikan dia hidayah, akhirnya dia bertobat dan Allah jadikan dia baik keislamannya, kemuslimannya, menjadi orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah, dan akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya. Amalan hati Pak. Orang yang jatuh kepada dosa yang besar pun ketika amalan hatinya baik, Allah akan berikan petunjuk. Kemudian nanti di akhirat kelak ada seorang laki-laki membawa 99 sijil, 99 catatan dosa, kullu sijil maqdal basar. Setiap catatan dosa sejauh mata memandang. Antum pernah ke laut, datang ke lautan di tengah-tengah, maka antum melihat sepanjang mata memandang. Itu isinya catatan dosa. Allah. Maka si hamba didatangkan pada hari kiamat di hadapan Allah dengan membawa 99 sijil, dan satu catatannya saja tadi satu sijil sejauh mata memandang, masih ada 98 lagi. Lalu ditanya, ya abdi, atunkiru hadza kullah, apakah engkau ingkari ini dosa-dosamu? Kata si hamba, la ya, enggak ya Allah.
Tunduk, dia ketakutan. Lalu dia bertanya lagi, kata Allah, alaka uzur? Kamu punya uzur nggak melakukan dosa-dosa itu? Lihat bagaimana Allah itu adil. Kalau kamu punya uzur, sampaikan. Lah ya Rabbi, ya Allah. Maka ketika si hamba sudah merasa dirinya akan dilemparkan ke dalam neraka, apa kata Allah? Hari ini tidak akan ada yang terzalimi. Dan engkau pun tidak akan terzalimi. Maka Allah memperlihatkan sebuah bitaqah, sebuah kartu yang bertuliskan La ilaha illallah. Dan ternyata si hamba ini ikhlas, pernah mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas. Amalan hatinya dia jaga, ikhlas karena Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW, yang paling bermanfaat pada hari kiamat yang mendapatkan syafaat adalah yang pernah mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas. Maka apa yang terjadi? Allah ingin letakkan bitaqah tersebut di satu mizan yang lain. Kata si hamba, ya Rabb, apa hebatnya mizan, apa hebatnya bitaqah tersebut dibandingkan 99 sijil? Maka ketika diletakkan, ternyata kalimat La ilaha illallah yang ikhlas tersebut lebih berat daripada 99 sijil. Maka Allah katakan, aku ampuni dosa-dosa. Di mana perasaan kita? Dan Anda berharap itu kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah. Kemudian juga di dalam riwayat seorang Bani Israel, bayangkan, seorang Bani Israel tidak ada dosa kecuali sudah diabsen. Semua dosa sudah diabsen. Zina sudah, riba sudah, semua dia lakukan dosa-dosa. Tapi di penghujung hidupnya, kan, rupanya datang amalan hatinya, takut sama Allah. Lalu dia katakan kepada anak-anaknya, anaknya dikumpulin, wahai anak-anakku, kalau nanti bapakmu ini mati, tolong engkau bakar jasadku. Bakar sampai menjadi debu. Lalu engkau terbangkan debu itu ke lautan. Lalu dia bergumam di dalam hatinya, dia katakan, seandainya Allah kuasa, tentu Allah akan kembalikan jasad. Maksudnya apa, Pak? Bukan dia meragukan, dia di situ saking takutnya, ternyata dia diazab. Dia takut diazab di dalam kubur. Ini menandakan orang-orang Yahudi pun dahulu meyakini adanya azab kubur. Mereka beriman dengan azab kubur. Maka apa yang terjadi, Pak? Ketika mati anaknya berselisih, gimana nih? Tapi akhirnya mereka sepakat, ya sudah, kita sesuaikan. Kita bakar jasad. Dibakar sejadi-jadinya, lalu dilemparkan debunya ke lautan. Ini sudah terbang dari jauh kemana-mana, udah tersebar. Lalu tiba-tiba lihat Allah, Annallaha kulli syai'in qadir. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka debu-debu yang sudah entah kemana, Allah kembalikan. Sehingga tersusun lagi seperti jasad orang tersebut. Lalu Allah kembalikan ruhnya sejenak. Lalu Allah tanya, wahai hambaku. Dan Allah sebetulnya sudah tahu ini sebagai pelajaran. Allah tanya, ya abdi, wahai hambaku, apa yang membuat engkau berkata-kata kufur? Seandainya Allah berkehendak, tentu Allah bisa mengembalikan jasad ini. Apa kata si hamba? Tunduk, dia takut. Kata dia, ya Allah, karena aku takut sama engkau. Aku takut engkau azab. Maka apa kata Allah? Aku ampuni dosa-dosa. Aku ampuni semuanya. Lihat, dosa yang segitu banyak. Kalau antum datang dengan rasa takut kepada Allah. Dan at-taqwa hahuna, ya. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Maka kita berusaha, wahai saudaraku, untuk senantiasa untuk menjaga amalan hati kita, meluruskan niat kita, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala bisa menolong kita. Dan jangan merasa diri berbangga dengan amalan-amalan kita. Apa yang kita lakukan semua karena pertolongan Allah. Dan siapa yang takut kepada Allah,
dan betul-betul cinta kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan pada hari kiamat. Dan ingat, amalan hati itu 3 ya akhi. Mahabbah, cinta kita, dan kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bagaimana cinta kepada Allah dan Rasul. Lalu yang kedua ada rasa takut, takutlah kepada Allah. Ya. Dan yang ketiga, raja, berharap hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Jangan kita berharap kepada makhluk, berharaplah kepada Allah, dan itu sebaik-baik harapan. Dan Allah tidak akan mengecewakan makhluknya, insya Allah. Baik, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang sejati, yang senantiasa ya menjaga amalan hatinya. Dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menolong kita, dan perbanyak ya akhi berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dalam riwayat Anas bin Malik diperintahkan oleh Nabi SAW, aksir, perbanyak. Wahai Anas, perbanyak mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka Anas berkata, ya Rasulullah, atakhafu alaina, apa engkau khawatir kepada kami ya Rasulullah? Sementara kami telah membenarkan engkau, kami telah membela engkau ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, na'am, iya, aku khawatir kepada kalian. Wahai saudaraku, kalau saja Rasulullah SAW khawatir kepada para sahabatnya yang telah mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an, maka kita lebih berhak untuk khawatir. Perbanyak mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta agar Allah tetapkan hati ini di atas hidayah, di atas agama ini, istiqamah dan ikhlas, menjaga amalan-amalan hati kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Baik, ada pertanyaan? Ya. Amalan ini, saya merasa kalau karena ingin menambahkan di luar, maka yang terjadi karena ini amal. Ya, maksudnya karena ini amal, tidak ada salahnya. ada di luar kalau Allah, di luar kalau Allah kalau Rasul. Amalan hati, Pak, yang dimaksud juga tadi jelas bahwa amalan hati harus mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasul. Maka seseorang untuk memaintain amalan hatinya tentunya mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasul. Maka justru nanti kapan-kapan kita bahas ketika hati telah sakit. Salah satu hati yang sakit ketika dia keluar dari qala Allah wa qala Rasul. Maka ciri hati yang sehat, Pak, ciri hati yang bersih, maka ketika dia mendengar qala Allah wa qala Rasul, maka hatinya berbunga-bunga dan dia berusaha untuk masuk dan bersegera ke dalamnya. Walaupun berat, walaupun tidak sesuai dengan keinginannya, karena dia yakin bahwa kebaikan itu datangnya dari Allah dan Rasul. Walaupun bertentangan dengan hawa nafsunya dan akalnya, namun dia akan membuang itu jauh-jauh. Dia akan berusaha untuk taat kepada Allah dan Rasul. Ini buktinya, Pak. Ini bukti orang yang betul-betul amalan hatinya benar. Ya. Adapun orang-orang yang dia di luar amalannya dari qala Allah wa qala Rasul, maka ini justru pertanda bahwa ada masalah dengan hatinya. Karena orang yang hatinya lurus, hatinya sehat, maka dia akan bersesuaian dengan Allah dan Rasulnya. Maka dia akan beramal ingin berdasarkan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Adapun di luar itu dia nggak mau. Makanya kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah An-Nisa, ketika Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil orang beriman. Atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri. Kata Allah, lihat, taat kepada Allah mutlak. Taat kepada Rasul mutlak. Kenapa? Dan taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Karena dalam ayat yang lain, mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada
Allah. Maka kata Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tapi ketika kepada ulil amri, ada waw di situ. Wa ulil amri minkum. Ulil amr artinya pertama penguasa. Yang kedua umara, ulama-ulama kita. Maka ketaatan kepada pemimpin, penguasa kita dan para ulama kita, ya ini selama bersandar dengan dua pokok, qala Allah wa qala Rasul. Ketika tidak berpegang kepada itu, la ta'ati li makhluqi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati Allah. Ya. Dan Allah sudah tahu Pak, akan ada nanti pergesekan, akan ada perselisihan. Lalu kata Allah, wa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berselisih dalam perkara agama, yang satu bilang halal, yang satu bilang haram, yang satu bilang sunnah, yang satu bilang bid'ah, yang satu bilang tauhid, yang satu bilang syirik, gimana? Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Artinya apa? Datangkan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini kuncinya. Kalau kamu benar, burhannya mana? Buktinya mana? Apa buktinya? Qala Allah wa qala Rasul. Bawakan ayat, bawakan hadis. Kalau yang satu membawakan ayat, membawakan hadis, yang satu tidak, hanya pendapat-pendapat saja, mana kita ambil? Al-Quran dan hadis. Kalau yang satu bawa ayat, bawa hadis, sahih hadisnya. Yang satu bawa hadis, tapi hadisnya dhaif, mana yang kita ambil? Sahih. Kalau yang satu bawa hadis sahih, yang satu bawa hadis juga sahih. Tapi pemahamannya ternyata yang satu pemahamannya benar, yang satu pemahamannya melenceng. Hati-hati. Kadang-kadang hadis bisa sahih, pemahamannya salah. Bukankah Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib dalilnya Al-Quran? Itu habis nusuk Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib tersungkur, dia membacakan firman Allah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dia ucapkan firman Allah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalimatul haq, kalimat yang kau baca hak, Al-Quran. Tapi yang engkau maksud batil, kata Ali bin Abi Thalib. Orang bisa membawakan Al-Quran. Orang yang bom sana bom sini ada tanya mantu. Dalilnya apa Pak? Al-Quran. Bahkan orang-orang liberal mengatakan seluruh agama sama, dalilnya apa Pak? Al-Baqarah ayat 62. Tapi pemahaman salah. Mana yang kita ambil pemahaman sesuai dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah yang firmankan, sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Kita disuruh mengikuti, ya, muhajirin ansar, mengikuti para sahabat. Itu. Dan kata Allah tadi kelanjutan dari surat An-Nisa, suruh kembali kepada Allah dan Rasul, dan di akhir ayatnya Allah katakan, in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi ayat ini, kata para ulama, menjadikan sebuah fondasi bahwa orang-orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhirat harus kembali kepada qala Allah wa qala Rasul. Kalau dia mengambil pendapat manusia, meninggalkan qala Allah wa qala Rasul, sungguh pada asalnya dia tidak beriman dengan sebenar-benarnya iman kepada Allah dan hari akhirat. Kita wajib Pak, kalau sudah sampai, namanya manusia bisa salah. Makanya lihat Imam Syafi'i pesannya, kalau satu ketika ada pendapatku bertentangan dengan hadis yang sahih, buang pendapatku ke tembok, kata beliau, dan ambil hadis yang sahih. Fahuwa madhabi, kata beliau, dan itulah madhabku, itu istihadku. Lihat, beliau saja tahu bahwa bisa suatu ketika ada pendapat yang keliru. Makanya kalau Anda buka kitab-kitab Syafi'i, itu ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Apa tuh Pak? Qaulul qadim, perkataan beliau yang dahulu. Lalu ada yang beliau revisi, qaulul jadid.
bisa berubah. Fatwa bisa berubah. Makanya ingat, kalau fatwa sifatnya temporary, Pak. Jadi jangan mengatakan, oh ini ada fatwanya, Pak. Fatwa itu sifatnya temporary, nggak fix. Dia bisa berubah sesuai keadaan. Karena dia bergantung kepada dalil. Ketika bertemu dengan hadis yang sahih, maka fatwa batal. Fatwa bisa batal. Karena para ulama dulu berfatwa, beristihad ketika belum menemukan dalil yang sahih, yang jelas. Maka ada hal-hal yang sifatnya butuh fatwa. Tapi ketika telah datang dalil yang sahih, cukupkan dengan dalil. Karena kan ilmu sangat luas. Ya. Baik. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Baik, ibu-ibu ada pertanyaan? Iya, satu aja, Bu. Insyaallah. Iya. Baik. Iya. Iya. Ilmu yang bermanfaat mendatangkan khasyah, maknanya yakni ilmu yang ketika kita pelajari, karena itu datangnya dari Allah dan pengkhabaran tentang kehidupan akhir. Maka dahulu para sahabat dan para ulama ketika mereka membaca Al-Quran, lalu mereka mentadaburinya, betul-betul menghayatinya, maka itu akan mendatangkan rasa khasyah. Maka itu yang akan membuat dia berharap juga kepada Allah agar diselamatkan dari neraka Allah, agar diselamatkan dari azab kubur. Maka makna dari ilmu yang bermanfaat, Bu, adalah tadi salah satunya ilmu yang mendatangkan khasyah. Kenapa bisa mendatangkan khasyah? Karena dia mengilmuinya. Beda loh, Pak. Mengilmui itu artinya apa? Mengetahuinya dengan mentadaburinya. Makanya saya sering sampaikan, Pak, kalau Bapak baca Al-Quran, Pak, nggak usah terburu-buru, Pak. Karena Al-Quran itu al-bayan, penjelasan. Maka yang paling afdal, ya, guru-guru kita pernah bertanya kepada Syekh Abdul Razak, ya, hafizallahu taala. Beliau ketika ditanya, bahkan di bulan Ramadan, ada orang misalkan menyelesaikan baca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran. Ada orang menghatamkan misalnya 3 kali tanpa tadabbur. Yang satu kali saja tapi tadabbur. Mana yang lebih baik? Syekh menjelaskan yang 1 kali dengan tadabbur itu lebih baik. Ingat, Pak, kita itu disuruh beramal bukan banyaknya. Ahsanu amal. Yang paling baik. Apa yang paling baik? Yang paling ikhlas dan paling mutaba'ah sesuai dengan sunnah Rasul. Dan itu bisa didapatkan kalau kita paham. Maka saya katakan sedih, kaum muslimin membaca Al-Baqarah berulang-ulang ketemu ayat tentang larangan riba. Tapi kalau saya tanya, yang kerja di lembaga keuangan ribawiyah paling banyak kaum muslimin atau orang kafir? Itu artinya nggak paham dengan apa yang dia baca. Kita sering membaca surah Al-Isra ayat 23 tentang bagaimana kita berbakti sama orang tua. Tapi kalau kita ditanya, antum sudah seberapa besar baktinya sama orang tua? Lebih takut sama istri bahkan. Mau ngasih orang tua izin sama istri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini siapa yang ngajarin? Artinya apa? Nggak paham, nggak mengilmui apa yang dia. Makanya lihat ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah belajar kepada Nabi Khidir, apa yang terjadi ya akhi? Kata Khidir kan, kamu tidak akan bersabar. Kenapa? Karena kamu tidak mengilmui, tidak mengetahui apa yang aku ilmu. Gak akan sabar dengan manusia kalau nggak berilmu. Makanya oleh karena itu, Ibu banyak terus belajar, duduk di majelis ilmu dan baca Al-Quran dengan mentadaburinya. Nggak usah, Bu, banyak-banyak sehari 10 ayat, tapi Ibu tadaburi. Baca tafsirnya. Alhamdulillah Allah mudahkan di zaman kita. Mau lewat gadget, mau lewat beli kitab-kitab sekarang, Alhamdulillah. Baca tafsir Ibnu Katsir, baca tafsir At-Tabari, baca. Sehingga kita tahu tuh maknanya. Oh, ternyata pesan Allah begini ya.
Oh, ternyata begini ya. Oh, ternyata begitu ya. Maka timbul tuh meneteskan air mata kita. Hidup mulai hati kita. Mulai rasa takut kita. Digambarkan, coba kalau kita baca surat Hud contohnya. Itu bagaimana Allah gambarkan tuh azab kepada orang-orang yang terdahulu. Ya, itu kalau kita pahamkan mengerikan, Bapak. Pas baca ayatnya nangis kita. Bagaimana Allah ketika mengadab kaum Ad. Bagaimana coba? Allah azab orang-orang terdahulu. Diangkat sama Allah ke atas langit. Diangkat tuh dalam tafsirnya. Lalu dikembalikan ke posisi kepala di bawah. Dibuat betul-betul di bawah. Lalu ditukikan ke bawah. Sampai patah semua. Apa kita nggak takut? Kita baca surat Az-Zumar bagaimana ketika berombong-rombongan seseorang di akhirat surat Az-Zumar, orang masuk neraka berombong-rombongan. Bagaimana wajah mereka saat itu? Lalu bagaimana berombong-rombongan ketika masuk surga? Ya Allah, ada terbesit takut kepada surga, takut kepada neraka, dan datang harapan, ya Allah, aku mudah-mudahan yang berombong-rombongan masuk surga. Menetes air mata kita. Dan ingat, ada dua tetesan yang tidak akan tersentuh api neraka, kata Allah Jalla wa'ala. Apa itu? Yang pertama, tetesan. Seseorang meneteskan air mata di kesendirian. Dia ingat Allah, lalu dia menetes air matanya. Maka Allah akan haramkan dia dari api neraka. Dan yang kedua itu tetesan darah, jihad fisabilillah dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah. Maka itulah yang akan menjadi kebaikan bagi seorang mukmin. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.